Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928, yaitu muatan pelajaran IPS untuk tema 7, subtema 1, tematik untuk kelas 5. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa itu Sumpah Pemuda dan bagaimana pelaksanaannya, kita akan belajar terlebih dahulu tentang asal mula nama Indonesia. Jadi, asal mula nama Indonesia dikenal sejak J.R. Logan menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara dengan nama Indonesia pada tahun 1850. Kemudian banyak tokoh yang menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia dan tidak lagi menggunakan istilah Hindia Belanda. Selanjutnya, nama Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi mahasiswa di Belanda, yakni Perhimpunan Indonesia. Akhirnya, istilah Indonesia semakin populer sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional yaitu Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat banyak organisasi pemuda seperti organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, bersifat nasional, dan yang bersifat keagamaan. Mempersatukan organisasi-organisasi daerah menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Adapun Kongres Pemuda dilakukan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Adapun hasilnya yaitu sebagai persiapan untuk Kongres Pemuda 2. Sedangkan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan pusat penyelenggaraan di Gedung Indonesia Club Jalan Kramat Raya 106 Jakarta. Lalu, siapa sajakah peserta Kongres Pemuda? Jadi, peserta Kongres Pemuda adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Dalam Kongres Pemuda 2 menghasilkan beberapa hal, yaitu 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Dan berikut ini isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari peristiwa Sumpah Pemuda tersebut memberikan dampak yang luar biasa. Di antaranya, 1. Mengokohkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan tanpa membeda-bedakan latar belakang. 2. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda menggunakan kata Indonesia dalam namanya. 3. Organisasi yang bersifat kedaerahan mulai berproses untuk bersatu dalam satu organisasi yaitu Indonesia Muda. 4. Menyadarkan setiap orang tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan 5. Menjelaskan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa sehingga muncul semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Demikian tadi penjelasan singkat tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.